Our understanding, and of course you can confirm this with the Indonesians, is we have reached out to them privately. Aliás, eles falaram isso para o Joko Widodo, que é o presidente lá da Indonésia. O Joko Widodo, ele disse o seguinte: Russian President Vladimir Putin has confirmed he will attend this year's G20 conference in Indonesia. Presiden Jokowi yang sering diledek-ledek kadrun itu sekarang ternyata menunjukkan kelasnya. Dia adalah pemimpin dari Asia pertama yang mengunjungi Ukraina pada saat perang sedang berkecamuk. Misinya adalah menegakkan perdamaian dunia. Kadrun pasti babak belur kupingnya denger berita kayak gini. Gue pengen bahas di Masuk Pak Eko. Malam tadi Presiden berangkat dari Polandia naik kereta menuju Ukraina, menuju Kiev, ibu kota Ukraina. Dari Polandia, Presiden didampingi sama Menteri Luar Negeri Bu Retno, didampingi juga sama satu Menteri Sekretaris Kabinet. Kemudian yang pasti karena kondisinya memang sedang perang, beliau didampingi oleh sepasukan Pas Pampres, ditambah Denjaka dan Kopassus yang akan mengawal seorang pemimpin besar itu. Hari ini dia bertemu dengan Presiden Zelensky di Ukraina. Kenapa sih Presiden kok tiba-tiba ingin tampil menjadi juru damai dua negara yang sedang berseteru? Gini deh, lo tahu nggak dampak dari konflik Ukraina ini? Dampaknya bukan cuma sekedar bayar lebih buat ganti KTP, ganti STNK yang kayak kelakuannya Anies ganti nama jalan itu. Kan ada penduduk Jakarta, dampaknya lebih dari itu. Perang Ukraina dan Rusia ini menyebabkan bakal terjadinya krisis pangan. Udah 4 bulan perang itu, atau baru 4 bulan perang itu, krisis pangan mulai melanda beberapa negara di dunia. Diperkirakan ada 181 juta warga dunia yang berimbas atau yang kena kemungkinan krisis pangan. Lu bayangin kalau orang kelaparan di dunia. Kalau ada 180 juta rakyat dunia yang terimbas, itu artinya korban dari perang ini bukan cuma sekedar rakyat Ukraina atau rakyat Rusia, tetapi juga rakyat seluruh dunia. Bahkan jumlah korbannya akan lebih besar dari korban perang itu sendiri. Karena dunia memang sudah saling berhubungan. Satu titik bermasalah akan bermasalah ke titik yang lainnya. 181 juta itu terdiri dari 41 negara atau 42 negara yang diprediksi akan masuk dalam resesi ekonomi. Mereka akan megap-megap memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya, megap-megap memenuhi kebutuhan energi rakyatnya, dan akibatnya apa? Akibatnya kesejahteraan dunia mundur sekian tahun ke belakang lagi. Ini yang menjadi pikiran seorang Jokowi. Jokowi mencoba tampil selain sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita tahu Indonesia kan dipercaya sebagai presidensi dari negara-negara G20, negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia, terdiri dari 20 negara. Nah, posisi itu sebagai pemimpin G20 dimanfaatkan dengan baik oleh Jokowi. Saat ini dia ingin tampil menjadi bagian bagaimana dunia bisa hidup lebih baik, bagaimana dunia bisa tidak terjadi krisis pangan, bagaimana dunia bisa tidak terjadi krisis energi yang sudah mengancam di depan mata. Pasti di kepala seorang Jokowi kepikiran, wong di Indonesia saja ketika masyarakatnya susah pada saat pandemi, Presiden muter otak bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat kelas paling bawah, bagi-bagi tunjangan sosial, kartu prakerja, keluarga harapan. Dan sekarang hari ini yang dipikirkan bukan cuma kelaparan atau bukan cuma ekonomi rakyat miskin di Indonesia. Dia juga berpikir tentang resiko rakyat miskin di seluruh dunia.
Dia tampil dari sekedar wali kota Solo, memikirkan masyarakat Solo yang jumlahnya sekitar 500.000 jiwa. Lalu dia naik menjadi pemimpin warga DKI Jakarta dengan jumlah sekitar 10 juta jiwa. Lalu dia naik menjadi pemimpin Indonesia 260 juta jiwa yang menjadi pikirannya. Dan dia berpikir tentang miliaran penduduk dunia yang terancam kesulitan pangan akibat perang dua negara. Kita maklum, kenapa kok negara-negara maju seperti Amerika atau negara-negara Eropa nggak bisa menjadi penengah? Karena kan konfliknya dimulai juga dari mereka. Kalau kita baca soal peta konflik dunia, Rusia protes sama Ukraina karena Ukraina bermesra-mesra dengan NATO. Dan kita tahu siapa NATO, ya Amerika, ya negara-negara Eropa, Inggris, Kanada, dan macam-macam. Oleh karena itulah Rusia menyerang. Jadi kita nggak bisa berharap dari negara yang secara tidak langsung ini juga terlibat konflik. Bahkan negara-negara ini terus memasok senjata kepada Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Mereka tentu nggak berani dengan Rusia atau menyerang Rusia langsung. Kenapa? Kita tahu dari dulu Rusia adalah negara dengan kekuatan nuklir. Kalau terjadi perang nuklir, wow, kita bisa kiamat, Mas Bro. Kiamatnya itu lebih dari demo 212. Ini kiamat beneran, perang nuklir beneran. Karena itulah seorang Jokowi tampil untuk menunjukkan bahwa Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang 45-nya menyatakan ikut aktif menciptakan perdamaian dunia, dan seorang Jokowi ingin mewujudkan itu, aktif menciptakan perdamaian dunia. Ketika dunia sedang konflik, Indonesia oleh undang-undangnya, oleh konstitusinya diamanahkan untuk tampil aktif menciptakan perdamaian dunia. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Bukan seperti orang yang tadinya bikin keributan di 212 atau bikin keributan di Pilkada Jakarta, lalu menciptakan konflik antar masyarakat, menciptakan politik identitas untuk meraih kekuasaan dan cuci tangan. Ini jauh dari itu. Ini kelas kaleng-kaleng, kelas remahan rengginang. Sementara Jokowi jauh dari itu. Dunia yang berkonflik dan dia tahu akibat konfliknya itu melanda atau mengakibatkan masyarakat di Afrika, masyarakat di Timur Tengah akan mengalami krisis pangan. Dan ketika dunia terjadi krisis pangan, maka yang akan berakibat adalah masa depan dunia. Karena krisis pangan akan menyebabkan anak-anak kita kurang gizi. Kurang gizi menyebabkan otak mereka tidak berkembang secara maksimal, kecerdasan dan keterampilan mereka tidak berkembang secara maksimal. Itu berakibat fatal pada masa depan dunia ke depan. Itu yang dipikirin. Jadi wajar aja ketika Presiden Jokowi di Jerman kemarin, antusiasme warga negara Indonesia yang tinggal di Jerman itu luar biasa. Kita semua hari ini bangga. Gila, presiden gua. Ini Indonesia bukan negara kaleng-kaleng. Ini Indonesia bukan lagi negara berkembang, negara miskin yang tidak diperhitungkan. Seorang Jokowi membawa Indonesia menjadi lebih harum di dunia. Sekarang TV-TV di Amerika, di Eropa, di Ukraina, di Rusia, di Timur Tengah, semua memberitakan dengan nada positif kehadiran seorang Jokowi. Dengan keberanian yang luar biasa tentu. Kenapa? Lo datang ke negara yang satu hari sebelum Presiden Jokowi datang, baru saja sebuah minimarket atau supermarket kena rudalnya Rusia. Dan Presiden Jokowi tetap ngotot datang ke tempat itu dengan segala resiko, dengan segala misi yang dibawanya. Nggak ada tuh ketakutan. Kenapa? Karena misi menyelamatkan dunia ini jauh lebih penting ketimbang sekedar ketakutan terhadap keamanan. Tapi kita yakin ada prosedur keamanan yang dijalani, ada keamanan dari Indonesia yang ikut mendampingi Presiden Jokowi seperti Pas Pampres, Kopassus maupun Denjaka yang ikut mendampingi secara total.
ada sebuah misi penting yang sedang diteriakan Indonesia di dunia, bahwa perdamaian abadi itu merupakan goal akhir dari konstitusi kita. Dan Pak Jokowi sedang mengemban konstitusi itu, menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia berdiri di atas perdamaian, berdiri di atas persahabatan semua bangsa. Nah, kehadiran ini adalah momentum penting. Kita tahulah, bahkan masyarakat Malaysia sekarang itu ngiri sama orang Indonesia. Gue rasa bukan cuma orang-orang Malaysia, orang-orang dari berbagai negara ngiri sama orang Indonesia yang punya pemimpin sekaliber Jokowi. Pemimpin yang di negaranya sendiri sering dicaci maki oleh kadrun-kadrun yang proses evolusinya belum kelar itu. Kenapa belum kelar? Karena memang orang bergerak menjadi makhluk seperti manusia, Homo sapien, barangkali ada yang masih tertinggal. Perkembangan volume otaknya masih terbatas. Jadi wajar kalau dia memandang problem dengan cara yang kebalik. Dia mencaci maki presiden yang di dunia justru diapresiasi. Dia mencaci maki prestasi presiden yang kasat mata saja udah banyak kelihatan. Jalan tol, bandara, infrastruktur, dan lain-lain, dan punya dampak ekonomi yang luar biasa. Dia mencaci maki seorang presiden yang mampu mengelola ekonomi Indonesia tetap stabil, bahkan di tengah krisis, di tengah pandemi. Boleh dikatakan salah satu negara dengan ekonomi yang stabil ya Indonesia. Negara-negara lain kemarin pada saat pandemi babak belur, ekonominya drop sampai minus 40, minus 30, dan mereka babak belur semua. Sementara di Indonesia ekonominya tetap stabil, bahkan tetap surplus di angka 3-4%. Di tengah pada saat pandemi lagi gila-gilanya. Nggak ada. Kalau ini tidak dikelola dengan orang yang cerdas atau dengan cara yang bijak, nggak bisa kita tetap bertahan seperti ini. Dan sudah terbukti kemampuan Indonesia menangani berbagai macam gelombang krisis, pandemi, gelombang kadrun-kadrun yang sakit jiwa itu, toh dilewati dengan santai. Dan sekarang kita bisa berbangga hati, kalau Anda ke luar negeri, kita bisa berbangga hati mengatakan saya orang Indonesia, saya warga negara Indonesia, dan presiden saya Joko Widodo. Itu yang barangkali legacy yang paling besar ditinggalkan oleh Jokowi kepada kita. Kita punya kebanggaan sebagai warga Indonesia. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.